Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kadar Bencana. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang satu konsep yang baru, yaitu adalah konsep tentang kegawat daruratan sebagai kuliah awal pada mata kuliah gawat darurat dan bencana. Nah, nanti kita akan membahas beberapa topik, yaitu diantaranya definisi, latar belakang, kemudian konsep emergensi, ya, beberapa kasus yang termasuk golongan kejadian-kejadian emergensi, kemudian scope of practice atau ruang lingkup gawat daruratannya, kemudian bagaimana alir pasien di unit gawat darurat, aspek legal, hingga kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang perawat gawat darurat. Dinilai dari segi definisi, keadaan emergensi didefinisikan sebagai sesuatu kondisi yang serius, ya, serius, tidak terprediksi, ya, unexpected, dan seringkali melibatkan situasi yang berbahaya sehingga memerlukan penanganan awal yang segera, ya, segera untuk menangani penyebab dari kejadian tersebut. Nah, Dewi tahun 2009 juga menyebutkan bahwa keadaan gawat darurat merupakan suatu keadaan yang mengancam nyawa, yang apabila tidak segera mendapatkan pertolongan atau tidak segera tolong, maka dapat menimbulkan hilangnya nyawa atau kecacatan, sehingga perlu mendapatkan pertolongan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan prioritasnya. Nah, mungkin Anda juga bertanya, kejadian gawat darurat itu seperti apa, Pak? Contohnya, misalnya sebetulnya ini beberapa kasus, ya, beberapa kasus. Misalnya salah satunya adalah ACS atau akut coronary syndrome. Akut coronary syndrome merupakan suatu gejala akibat penyumbatan baik itu parsial maupun total pada pembuluh darah koroner di jantung. Ini merupakan salah satu kejadian yang termasuk golongan emergensi. Kenapa? Nanti kita akan bahas di belakang, ya. Nah, ini merupakan ACS merupakan salah satu kejadian tersering, di mana merupakan salah satu penyebab utama kematian di Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia, dengan kejadian lebih dari 400.000 kasus setiap tahunnya, dan 80%-nya terjadi di luar rumah sakit. Jadi tidak pernah ada orang yang berencana terkena serangan jantung masuk rumah sakit baru serangan jantung, nggak ada, ya. Jadi 80% terjadi di luar rumah sakit. Kemudian kasus yang lain seperti CVA, ya, CVA atau cerebrovascular accident, ya, atau bahasa umumnya stroke, ya. Ini juga merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler tersering, ya, dengan angka kejadian lebih dari 150.000 kasus setiap tahunnya, ya. Bahkan ada yang memprediksi bahwa ada satu orang di seluruh dunia tiap 45 detik yang menderita CVA. Di Indonesia sendiri prevalensi atau angka kejadiannya cukup tinggi, yaitu 8,3 per 1000 penduduk. Dari total tersebut 15,4%-nya berakhir dengan kematian. Kasus yang lain misalnya adalah asma. Asma ini juga merupakan penyakit yang cukup umum, ya, merupakan sumbatan pada saluran pernafasan akibat spasme, ya, spasme dari bronkus, ya, yang bisa dipicu oleh karena faktor eksternal maupun internal, intrinsik ataupun ekstrinsik, ya. Ini juga merupakan penyakit yang umum di negara berkembang. Diperkirakan antara 7 sampai dengan 10% dari seluruh penduduk dunia menderita asma, ya. Di Amerika Serikat sendiri juga disebutkan dalam suatu literatur bahwa tercatat lebih dari 500.000 kejadian asma attack, ya, terjadi setiap tahunnya di Amerika Serikat. Dan biasanya serangan asma ini mayoritas banyak diderita oleh anak-anak, walaupun pasien dewasa juga ada, ya, tapi mayoritas diderita oleh anak-anak. Nah, berikutnya adalah physical trauma atau trauma fisik, ya, luka, ya, perlukaan, itu laserasi, bisa luka tusuk, ya, puncture, ya, bisa babras, abrasif, ya. Itu termasuk golongan dari physical trauma. Physical trauma ini juga merupakan bisa menjadi salah satu kondisi yang sifatnya gawat darurat. Merupakan kejadian tersering, ya, pada usia produktif, ya, antara 1 sampai dengan 45 tahun itu paling sering, kemudian 45 sampai dengan 65 tahun juga cukup sering.
di mana di Amerika Serikat sendiri juga merupakan kasus yang cukup sering dengan lebih dari 45.000 kasus setiap tahunnya. Dan di Indonesia ya, physical trauma merupakan penyebab kematian kedua setelah penyakit kardiovaskuler ya. Oke. Nah, baik CVA, ACS, asma, dan physical trauma ini merupakan kejadian-kejadian yang life threatening, yaitu mengancam nyawa, sehingga apabila tidak diatasi maka akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan ya. Yang kedua, baik ACS, asma, physical trauma ini juga biasanya ya, seringkali terjadi di luar rumah sakit ya. Jadi sudah mengancam nyawa terjadi di luar rumah sakit, sehingga memerlukan respon yang segera dan treatment yang sesuai. Nah, kenapa? Karena respon yang sesuai dan treatment yang sesuai juga ini bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati bagi si korban. Walaupun hidup dan mati sudah digariskan oleh Tuhan ya, tapi cara Anda menangani itu bisa menjadi, kalau orang Jawa bilang, jalaran nih ya. Misalnya pasien dengan physical trauma tuh cedera pada tulang servikal di leher ya, kemudian Anda berusaha membantu dengan mengangkat pasien, nah, tanpa ada peralatan, tanpa ada ilmu yang tepat, tiba-tiba diangkat, kemudian malah patah ceklek, nah, justru malah berakibat fatal bagi si pasien. Sehingga, nah, oleh karena alasan ini ya, nah, ini adalah konsep bahwa perlu dikembangkan suatu keilmuan terkait dengan keilmuan bagaimana menangani ya, bagaimana memberikan penanganan respon yang sesuai bagi keadaan-keadaan yang mengancam nyawa dan mayoritas terjadi di luar rumah sakit, sehingga penanganannya segera dan tepat. Oke, tuh. Kemudian bagaimana scope of practice atau ruang lingkup dari keperawatan gawat darurat ya. Secara teoritis ada 3 scope of practice-nya, bisa bersifat pre-hospital, bisa bersifat intra-hospital, dan bisa bersifat inter-hospital ya. Pre-hospital artinya di luar rumah sakit ya, di luar rumah sakit. Ini berarti kejadian si kasus tersebut ada di luar rumah sakit. Ini bisa trauma, bisa ACS seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, biasanya penanganannya adalah untuk melakukan stabilisasi terlebih dahulu ya, dan memberikan pertolongan esensial seperti basic life support yang memberikan bantuan hidup dasar, atau memberikan bantuan hidup basic life trauma. Ini pemberian bantuan atau pertolongan trauma yang esensial yang pertama kali ketika menemui pasien di luar rumah sakit untuk fungsi stabilisasinya, kemudian baru dipindahkan jika kondisi memungkinkan. Kemudian yang kedua, skop yang kedua adalah intrahospital. Intrahospital itu sesuai dengan namanya ya, intrahospital. Intra di dalam, hospital di dalam rumah sakit, berarti intrahospital di dalam rumah sakit. Nah, ini biasanya perannya ada 2 ya, bisa bersifat sebagai first response ya, dan spesial, ada dibagi menjadi beberapa special division. First response-nya adalah tugasnya adalah untuk melakukan resusitasi. Resusitasi itu berarti membebaskan jalan nafas, membebaskan pernafasannya, breathing ya, airway, breathing, dan juga sirkulasi ya, parameter sirkulasi, serta biasanya juga ada penilaian terkait dengan tingkat kesadaran dari pasien, tadi ABCD, airway, breathing, circulation, dan disability. Sehingga setelah misalnya ada kondisi pasien yang mengancam nyawa, mendapatkan pertolongan resusitasi segera, harapannya kondisi pasien menjadi lebih stabil, bisa mendapatkan perawatan definitif berikutnya, atau dirujuk ke area special division. Mungkin dia akan masuk ke ICU ya, bisa masuk ke CVCU ya untuk kasus-kasus kardiovaskuler, bisa masuk ke ruang PICU ya untuk pediatrik, dan NICU misalnya untuk neonatus ya. Oke, itu adalah yang scope of practice intrahospital, ada first response dan special division. Ada juga yang ketiga adalah interhospital. Interhospital berarti artinya adalah komunikasi antar rumah sakit ya. Misalnya ini terkait dengan sistem rujukan. Ada juga nanti kalau jenengan nanti belajar bersama Pak Riki juga ada SPGDT ya, dan juga ada di situ konsep interhospital juga. Itu komunikasi antar beberapa rumah sakit yang memungkinkan terjadinya perpindahan ya, delivery dari pasien dari suatu rumah sakit ke rumah sakit yang lain yang memiliki fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan pasien
ya, sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, konsep gawat darurat sendiri dulu dibagi menjadi 4 ya, dibagi menjadi 4. Biasanya ada yang bilang ada yang konsep lama ya, ada gawat darurat, ada gawat tidak darurat, ada darurat tidak gawat, ada tidak gawat tidak darurat. Ya, ini kalau konsep yang lama ya. Oh pastinya gawat darurat, oh pastinya gawat tidak darurat, oh ada pasien darurat tidak gawat, ada yang tidak gawat tidak darurat. Tapi untuk konsep yang baru mengacu pada trias biasanya ya, pada trias. Jadi ada kategori pasien P1, P2, P3 atau P0. Bahkan beberapa trias macamnya juga banyak ya. Kalau yang umum yang P1, P2, P3, P0 ada yang begitu. Ada juga yang sistem model triasnya misalnya pakai triasnya Australian trias itu ada 5 kategori. Manchester juga ada 5 kategori. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi berikutnya. Ini selayang pandang kalau misalnya bagaimana mengkondisikan oh pasien ini gawat darurat, oh pasien ini tidak gawat tidak darurat, oh pasien ini gawat tidak darurat, pasien ini tidak gawat tidak darurat. Pasien gawat darurat itu artinya adalah pasien yang berada dalam keadaan yang mengancam nyawa, yang apabila tidak ditolong dapat meninggal atau memicu terjadinya suatu kecacatan, sehingga harus ditangani segera dengan prioritas pertama dengan waktu tunggunya 0. Jadi begitu pasien masuk pengkajian, oh ini gawat darurat, maka harus segera ditangani. Biasanya pasien dengan gawat darurat ini memiliki ciri-ciri adanya gangguan pada sistem airway, breathing, circulation ataupun disability. Airway itu jalan nafas, breathing itu pernafasannya, sirkulasi adalah terkait dengan fungsi kardiovaskulernya ya, fungsi kardiovaskulernya, dan disability adalah tingkat kesadarannya ya. Misalnya pasien-pasien dengan trauma yang mayor ya, trauma yang berat, kesadarannya pasien tidak sadar, kemudian nadinya menurun ya, nadinya cepat dan lemah misalnya ya, tensinya menurun, itu adalah kondisi dalam yang termasuk dalam kondisi gawat darurat ya. Pasien dengan gangguan nafas, pasien dengan gangguan pernafasan ya, breathing, dan pasien dengan gangguan sirkulasi. Kemudian ada pasien yang bisa dikategorikan juga dulu ya gawat tidak darurat ya, dimana keadaan mengancam nyawa tapi tidak memerlukan tindakan yang darurat. Darurat itu life saving tadi ya, dimana keadaan ini termasuk dalam prioritas yang kedua atau P2 kalau Anda belajar tentang trias, dan setelah dilakukan resusitasi segera dapat dikonsulkan ke dokter spesialis untuk penanganan selanjutnya. Ini contohnya adalah pasien dengan kanker stadium lanjut yang mengalami keracunan akut. Keracunan akutnya tidak akan menyebabkan kematian segera ya, tapi kalau kankernya sudah pasti menimbulkan kematian. Bisa seperti itu, kondisinya gawat untuk penanganan keracunannya tapi tidak serta-merta langsung mengancam nyawa. Kemudian kondisi darurat yang tidak gawat, di mana keadaan yang tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan yang segera. Nah, contohnya adalah pasien sadar ya, tidak ada gangguan pernafasan dan tidak ada gangguan sirkulasi, tidak memerlukan resusitasi, dan langsung dapat diberikan terapi definitif ya. Pasien dapat dirawat di ruang rawat inap sehingga jika keadaan sudah membaik dapat dipulangkan atau kontrol ke poliklinik rawat jalan. Kemudian yang keempat adalah kondisi yang tidak gawat tidak darurat. Ini yang kondisi di mana keadaannya sudah tidak mengancam nyawa ya, tidak darurat dan tidak memerlukan penanganan dengan segera ya. Jadi ada waktu tunggunya lebih lama ya, sehingga mendapatkan terapi definitif, penderita dapat dipulangkan kemudian kontrol rawat jalan. Misalnya kasus-kasus misalnya vulnus apertum ya, kemudian adanya corpus alenium. Corpus alenium itu misalnya kelilipan ada benda asing di mata misalnya ya. Kemudian pasien dengan diare akut tanpa dehidrasi ya, maksudnya diare ya sudah lebih dari 3 kali sehari ya, tapi belum menunjukkan sampai tanda-tanda dehidrasi. Ini adalah termasuk golongan pasien yang tidak gawat dan tidak darurat. Nah, konsep yang baru juga ada bagaimana cara mengklasifikasikan pasien itu sesuai dengan tingkat kegawat daruratannya, yaitu dengan model penggunaan metode trias ya. Trias sendiri itu sebenarnya merupakan terminologi dari bahasa Prancis ya, trier ya, itu artinya sort into three groups ya, three groups ya. Jadi pada saat itu Perang Dunia Pertama di mana untuk mengalokasikan sumber daya alat dan personel medis untuk merawat tentara-tentara yang mengalami
trauma ya, trauma fisik itu harus supaya sesuai dengan kondisi si tentaranya, maka dibedakan menjadi 3 ya. Mana yang segera, mana yang bisa menunggu, mana yang tidak bisa ditolong. Itu pertama kali dikembangkan pada Perang Dunia Pertama oleh Prancis ya, di Perang Dunia Pertama. Kemudian terus berkembang hingga sekarang. Nah, ini salah satu contoh trias yang paling umum digunakan, biasanya trias dengan 4 tingkat ya, ada P1, P2, P3 dan P4 atau P0, biasanya P0. Nah, atau kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan kategori 0 misalnya seperti itu. Untuk kategori 0 ini biasanya pasien yang sudah dinyatakan meninggal ya. Tanda-tanda meninggalnya seperti apa? Misalnya sudah tidak ada nadi, tidak ada nafas ya, tapi kemudian sudah muncul adanya rigor mortis, kaku mayat ya. Kemudian ada lebam-lebam, nah pupilnya sudah tidak berespon terhadap cahaya. Nah, seperti itu terutama kalau sudah ada rigor mortis maupun algor mortis itu ya, sudah ada kaku dan lebam mayat, itu sudah pasti dikatakan pastinya meninggal ya. Meninggal itu P0, berarti tidak memerlukan penanganan lebih lanjut. Kemudian ada pasien P1 ya. P1 itu pasien yang urgent ya, yang urgent immediate itu harus segera, waktu tunggunya adalah 0. Biasanya pasien ruangannya kemudian taggingnya adalah warnanya merah, jadi ruang resusitasinya warnanya merah ya. Ini merupakan kejadian-kejadian yang sifatnya life threatening atau mengancam nyawa. Misalnya pasien-pasien dengan trauma mayor mengalami kesadaran, tensinya menurun ya, nadinya cepat, lemah ya. Pasien-pasien dengan tension pneumotoraks, misalnya pasien dengan hemotoraks misalnya, itu merupakan pasien dengan kategori P1 ya, karena mengancam nyawa. Fraktur femur ya bilateral, open fraktur femur bilateral dengan penurunan kesadaran, nah itu termasuk P1. Pasien henti jantung itu pasti P1 ya. Kemudian pasien-pasien P2 ya, P2 ini kategori urgent ya, biasanya ruangannya ya, warnanya ada kartunya, dan di ruangannya biasanya di UGD warnanya kuning ya, kuning itu pasien dengan kategori urgent ya. Ini pasien memerlukan pertolongan segera ya, pertolongan definitif segera, tapi biasanya kasusnya tidak mengancam nyawa. Misalnya misalnya fraktur pada femur ya, femur ini pendarahannya cukup banyak, tapi misalnya close fraktur femur ya, cuma 1 misalnya. Nah, ini pertolongan definitifnya jelas ya, pasien bisa menunggu tapi harus segera ditangani. Kemudian ada pasien dengan kategori P3 atau minor, ini biasanya ruangannya di warna hijau ya, atau taggingnya warnanya hijau. Ini pasien yang bisa menunggu ya, delay. Biasanya waktu tunggunya bisa antara 30 menit sampai dengan 1 jam, atau bahkan di ATS itu sampai dengan 2 jam ya waktu tunggunya. Ini biasanya gejalanya ringan, tidak mengancam nyawa, kemudian penanganannya definitif, biasanya pasien bisa dipulangkan ya. Contohnya pasien dengan diare tanpa dehidrasi, kemudian ankle sprain ya, keseleo misalnya seperti itu, ada corpus alenium, jatuh lukanya babras ya, tidak ada komplikasi misalnya seperti itu, maka pasien bisa batuk pilek panas ya, tanpa komplikasi yang ringan, batuk pilek panas yang ringan itu termasuk golongan P3. Jadi di dalam baik di pre maupun di intra hospital biasanya trias ini digunakan ya, dan trias lapangan dan trias rumah sakit itu biasanya menganut pada ini juga. Jadi ada P1, P2, P3 dan P0. Ada banyak lagi macam trias yang lain, nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Nah, oke. Nah, ini salah satu contohnya, ada Canadian trias, kemudian ATS dan lain-lain. Nah, konsep kewaratan gawat darurat sendiri ada beberapa hal yang perlu disadari ya. Jadi di konsep kewaratan gawat darurat itu di UGD ya, terutama di UGD itu sendiri, yang pertama, kondisi di UGD merupakan kondisi yang multidisiplin dan multiprofesi, di mana di situ ada perawat, ada dokter spesialis, paramedik, bahkan pekerja kesehatan, juga ada tenaga farmasis dan laboratorium ya. Jadi di dalam IGD ini konsepnya adalah kondisi yang multidisiplin dan multiprofesi. There's no I at emergency room ya. Jadi there is we ya, karena di sana banyak profesi yang saling mendukung satu sama lain. Kemudian biasanya juga harus ada ya tim manajemen. Jadi ada struktur
pemimpin dan struktur organisasinya. Jadi who's in charge, siapa yang bertanggung jawab ya, misalnya di waktu jaga ini siapa yang bertanggung jawab. Kemudian di tim resusitasi misalnya ya, pada saat ada resusitasi di situ juga akan ada struktur organisasi juga ya, siapa yang berperan sebagai leader, siapa yang berperan sebagai kompresor ya, yang memberikan kompresi pada pasien, siapa yang berkompeten dan berwenang melakukan intubasi ya untuk mempertahankan RW, siapa yang melakukan devib, siapa yang mencatat. Nah itu semuanya sudah ada tata urutan dan tim manajemennya. Kemudian di IGD sendiri juga ada pola urutan pelayanan. Jadi pada pelayanan di gawat darurat itu tidak bisa pasien tiba-tiba datang masuk datang kemudian masuk ke ruang critical care, nggak bisa ya, ada urutannya. Jadi pasien pasti masuk, nanti ada trias, kemudian setelah di trias nanti akan dikategorikan apakah pasien ini pasien P1, P2, P3 atau P0. Nah kemudian baru dia dimasukkan ke ruangan sesuai dengan tingkat keparahannya ya, P1, P2 maupun P3 untuk mendapatkan terapi definitif. Setelah terapi definitif selesai, dia bisa up trias, bisa down trias, atau bahkan bisa mungkin dirujuk ke unit spesifik tadi, ICU, ICVCU, PICU, dan NICU ya. Nah, di IGD sendiri juga ada, saya bilang tadi ya, ada patient flow. Jadi pasien itu tidak bisa serta-merta masuk ke critical care. Ya, critical care. Urutannya biasanya bagaimana? Nah, biasanya pasien kan pasti akan datang dari sisi pre-hospital ya, datangnya kan dari luar rumah sakit ya. Nah, biasanya setelah datang dari luar rumah sakit, nanti dia akan datang ke rumah sakit dengan transportasi ya, entah dia datang sendiri, naik becak, naik sepeda motor, diantar ambulan, diantar pak polisi. Itu adalah fase transport ya, fase transport. Setelah fase transport akan masuk ke area arrival. Arrival itu kedatangan. Di mana kedatangannya? Kalau anda pernah ke stasiun ya atau ke bandara, itu kan ada arrival, ada domestic arrival, ada international arrival, yaitu adalah tempat kedatangan. UGD itu juga ada namanya arrival site ya, tempat kedatangannya di mana ya, di pintu gerbangnya UGD ya. Kemudian baru setelah situ pasien akan masuk ke ruang trias ya, di trias untuk mengkategorikan dia di kategori berapa ya, P1, P2, P3, P0 ya, atau masuk misalnya kalau dia pakai triasnya ATS, oh ini kategori 1, 2, 3, 4, 5 misalnya seperti itu. Baru dari hasil trias tersebut pasien akan dimasukkan ke critical care ya, di critical care maka dia akan mendapatkan treatment sesuai dengan kondisi acuity-nya dia, kondisi keparahannya dia. Nah, baru setelah itu dia di discharge. Discharge itu maksudnya dia bisa dipulangkan, dia bisa dipindahkan ke unit khusus ya, bisa juga up maupun down trias, kemudian baru dipulangkan. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh area di UGD ya tadi ya. Nah, kalau yang ini adalah area arrival ya. UGD itu biasanya idealnya ada jalan di depan pintunya supaya apa, ini kalau orang bilangnya ambulance bay. Jadi ambulan itu bisa langsung parkir di depan pintunya UGD ya. Kenapa kok begitu? Karena untuk memudahkan mobilisasi pasien. Misalnya pasien datang dengan ambulan, pasien dengan mobil itu untuk bisa untuk mendapatkan kecepatan aksesnya, nah, maka dibuatlah biasanya jalan di depan UGD itu besar ya, supaya ambulan bisa masuk, namanya ambulan B. Kemudian biasanya struktur dari pintu gerbangnya pintu UGD area arrival ini biasanya pintunya juga lebar ya, lebar memungkinkan mobilisasi pasien dan alat ya. Nah, jadi biasanya kalau Anda kalau pernah di UGD kan pasien turun ya, mungkin pasien turun pasti akan diambilkan berat karena ada mobilisasi alat misalnya seperti itu. Nah, atau pasiennya datang sudah dengan alat, misalnya bayi yang dimasukkan dalam inkubator misalnya, turun ya sak inkubatornya misalnya seperti itu, juga membutuhkan support alat, maka entrance atau pintu depannya biasanya juga besar. Kemudian ini yang bawah adalah area dekontaminasi ya. Area dekontaminasi ini namanya dekontaminasi, berarti menghilangkan kontaminan, menghilangkan pemapar ya, pemapar. Jadi misalnya kondisi-kondisi kapan pasien masuk ke
ruang dekontaminasi apabila pasien ini di tubuhnya itu mengandung zat-zat kontaminan yang apabila dia masuk langsung ke dalam UGD maka akan berpotensi mencemari lingkungan UGD dan memapar tenaga kesehatan maupun pasien yang lain, sehingga dia harus dibersihkan terlebih dahulu. Misal pasien dengan keracunan organofosfat ya, dia percobaan bunuh diri minum baygon misalnya ya, dia minum baygon kemudian terjadi reaksi dalam tubuhnya, muntah ya, sisa baygonnya masih ada di tubuhnya. Nah, pasien model begini tidak akan misalnya kategorinya P1 ya, P1 tapi dia tidak akan langsung masuk ke resuscitation room. Ya, dia pasti akan didekontaminasi terlebih dahulu dengan cepat ya, misalnya dibuka bajunya kemudian dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sisa organofosfat ini, organoklornya ini kalau misalnya pasien langsung dibawa ke dalam ruangan IGD, wah nanti uap dari klornya ya, uap dari organofosfatnya bisa meracuni personel kesehatan yang juga menolong dia atau pasien di sebelahnya ya, sehingga dia perlu didekontaminasi ya, biasanya dimandikan, dilepas bajunya, dimandikan seperti itu. Kemudian ini adalah area trias ya, area trias. Nah, ini adalah area critical room ya. Critical room ini untuk P1 ya, P1 lengkap ya, biasanya di situ tersedia alat-alat pendukung untuk pemantauan RW, pemantauan breathing, pemantauan circulation ya, kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk stabilisasi RW ya, alat untuk stabilisasi RW, breathing, circulation ya, misalnya ini di sini ada emergency crash cart ya, ada troli emergency, di sini sudah lengkap ya. Untuk RW ada mulai dari nasofaring, orofaring ya, kemudian untuk breathingnya nanti ada simple mask sampai dengan NRBM atau bahkan mungkin ada Jackson Rhys juga di situ ya. Kemudian di bawahnya ada biasanya cairan ya, mulai dari kristaloid, koloid ya, biasanya kristaloid RL, NS, asering ya, seperti itu. Kemudian koloid ya, misalnya ada HES untuk pasien-pasien dengan luka bakar ya, biasanya juga memerlukan pemberian koloid ya. Kemudian juga ada beberapa obat-obatan emergensi. Nah, ini juga kelihatan lengkap sekali ya, ada lampunya, misalnya untuk melakukan tindakan, monitor pasti, oksigen, suction itu juga pasti ada. Kemudian ini adalah yang untuk P2 ya, P2 maupun P3. Nah, ini critical room. Idealnya biasanya kalau UGD itu bentuknya seperti U ya, jadi nurse stationnya itu ada di tengah, kemudian ruang pasiennya itu melingkar. Kenapa dibikin begitu? Supaya si nurse atau dokter atau physician and nurse itu bisa melihat kondisi pasien dengan seksama di semua di seluruh ruangannya pasien tuh ya. Jadi kalau ruangnya dibikin bilik-bilik, nanti yang depan kelihatan, belakangnya nggak kelihatan ya. Sehingga idealnya memang dibentuk seperti huruf U. Nah, bagaimana legal, beranjak ke topik berikutnya, bagaimana legal aspek pelayanan gawat darurat ya. Nah, ini saya kutip dari beberapa literatur. Sebenarnya aspek legal dasar kita memberikan pelayanan gawat darurat itu ada beberapa ya. Setidaknya ada 3, yaitu ada prinsip good Samaritan, ada yang kedua adalah duty of act, dan adanya consent. Bedanya apa? Good Samaritan yang pertama. Good Samaritan itu artinya adalah pemikiran orang yang baik. Jadi karena Anda orang baik, karena Anda orang yang punya ilmu, Anda yang care, maka Anda tergerak untuk menolong. Nah, itu namanya prinsip good Samaritan. Jadi berdasarkan keinginan baik, berdasarkan niat baik ya. Jadi ada situasi kegawatdaruratan, Anda punya tujuan baik, tidak ada embel-embel motif ya, tidak mengharapkan kompensasi, dan punya ilmu ya, sehingga tidak ada kelalaian dan tidak ada pengabaian ya. Nah, itu Anda boleh, itu salah satu prinsip pemberian pelayanan gawat darurat, namanya good Samaritan. Misalnya Anda ketika naik sepeda motor ya, di tengah jalan ada kecelakaan, orangnya di tengah jalan misalnya berteriak-teriak karena misalnya Anda melihat kok kakinya ada deformitas, misalnya ada perubahan bentuk, misalnya ada fraktur. Nah, ini bagaimana memindahkannya? Karena Anda tahu, Anda seorang perawat, Anda tahu ilmunya emergency lifting moving ya, Anda kemudian melakukan lifting dengan ilmu yang Anda punya. Itu namanya good Samaritan. Oke. Yang kedua adalah duty of act. Duty of act itu artinya duty itu kewajiban ya, duty of act. Jadi
Anda punya kewajiban untuk bertindak. Kenapa? Karena Anda misalnya ya, Anda seorang perawat yang sudah disumpah pas jam dinas, nah misalnya, maka Anda punya kewajiban harus memberikan pertolongan ya. Atau bahkan di luar rumah sakit pun, misalnya Anda ketika ada kejadian bencana misalnya ya, karena walaupun Anda sedang tidak bertugas, karena Anda tahu ilmunya, maka karena saya adalah seorang perawat yang sudah disumpah harus menolong siapapun seperti itu, maka saya berkewajiban. Nah, maka itu adalah yang kedua ya. Jadi dasar yang kedua adalah duty of act ketika Anda seorang perawat dan sudah disumpah untuk, nanti ada disumpahnya ya, menolong siapapun tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan, itu ada. Nah, oke, itu duty of act. Yang ketiga adalah concern. Ini yang paling kuat ya, concern, karena concern itu adalah seperti penyampaian informasi yang disetujui secara formal oleh pasien. Misalnya pasien akan dilakukan rawat luka bakar debridemen, misalnya debridemen, pengangkatan jaringan mati pada luka bakarnya ya, maka pasien akan diberikan pernyataan ya. Pernyataan itu bisa implied consent, bisa dalam bentuk tertulis, jadi bisa dinyatakan secara lisan atau bisa juga di dalam bentuk format tertulis untuk disetujui oleh pasien. Ini ada, kalau yang bentuknya kertas dan disetujui ditandatangani oleh pasien dan keluarganya, informed consent, maka ini adalah dasar yang paling kuat. Jadi aspek legal pemberian pertolongan emergensi ini ada 3 ya, ada good Samaritan, duty of act, dan consent. Nah, aspek legal sendiri juga diatur dalam undang-undang ya, baik di KUHP maupun KUH Perdata juga ada. Nah, pada section yang terakhir kita akan Anda ada pertanyaan, kira-kira kalau saya misalnya mau masuk menjadi perawat gawat darurat, saya harus bisa skill apa saja Pak? Ya seperti itu, banyak ya. Jadi setidaknya untuk menjadi seorang perawat gawat darurat, Anda pasti harus memiliki basicnya dulu ya. Pasti ada basic life support dan basic basic trauma life support, ada BLS dan BTLS, itu harus dikuasai, dimana biasanya di situ nanti akan ada bagaimana pengkajian dan penata laksanaan sampai dengan evaluasi untuk RW manajemen ya, RW manajemen. Jadi bagaimana mengidentifikasi, membebaskan, dan memonitoring jalan nafas ya. Oke, kemudian breathing management ya. Breathing management itu untuk menilai bagaimana status pernafasannya pasien, kira-kira pasien itu membutuhkan oksigen berapa liter, alatnya pakai apa, kemudian baseline saturasinya harus berapa, itu ada pada breathing management ya. Oksigen bisa menggunakan manajemen oksigenasi ya. Kemudian bagaimana melakukan suction ya, bagaimana menggunakan BVM ya, back valve mask teknik ya. Kemudian sirkulasi, bagaimana menilai sirkulasi pasien ya, nadinya bagaimana, kemudian tekanan darahnya kalau sudah ring sekian sampai sekian artinya apa ya. Kemudian bagaimana melakukan resusitasi jantung paru ya. Nanti kalau lebih advance lagi, Anda akan belajar bagaimana memberikan misalnya assisting ya, memberikan assist untuk melakukan defibrilasi dan kardioversi misalnya, seperti itu. Bagaimana menilai juga Anda akan dibekali kemampuan, harus membekali kemampuan dengan bagaimana pemeriksaan neurologi umum ya, refleks-refleks, kemudian bagaimana melihat tingkat kesadarannya pasien ya, misalnya dengan menggunakan metode AVPU misalnya ya, bagaimana menilai oh pasien ini alert, oh pasien ini verbal, oh pasien ini pain ya, atau unresponsive, atau juga bisa menggunakan metode Glasgow Coma Scale ya, oh GCS-nya berapa, 111, oh 111 artinya apa, nah itu seperti itu. Itu harus dimiliki oleh seorang perawat gawat darurat ya. Kemudian kemampuan dokumentasi, dan yang tidak kalah penting adalah tadi memahami tentang konsep mediko legal pada pelayanan gawat darurat. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk pertanyaan silahkan disampaikan di kolom chat forum. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.